مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما معاشر المسلمين رحمكم الله. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya jamaah, doa-doa kita selama beberapa waktu yang lalu telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pernah berdoa minta kepada Allah untuk Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang mampu memasuki Ramadan adalah pilihan Allah. Karena yang namanya Ramadan niki apabila dibanding dengan bulan yang lain, kata Nabi, fadlu Ramadana ala sairi syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadihi. Keistimewaan bulan Ramadan apabila dibanding dengan bulan-bulan yang lain, itu seperti halnya keistimewaan yang dimiliki oleh Allah bila dibandingkan dengan hamba-hambanya. Bagaimanapun seorang hamba ingin mengejar kemuliaan Allah tidak akan bisa. Maka begitulah kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Makanya jamaah, mudah-mudahan Ramadan yang datang ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, dan mudah-mudahan ibadah kita pada Ramadan yang akan datang ini menjadi ibadah yang sempurna di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita akan masuk di bulan Ramadan, tentu banyak persiapan yang mesti kita persiapkan. Di antaranya kata Imam Haris Al-Muhasibi, yang pertama adalah isti'dadul iman. Persiapan yang paling pondasi utama adalah persiapan iman kepada Allah. Karena jamaah, kalau tidak dengan bimbingan iman, istiqomah itu akan sulit di bulan Ramadan. Karena biasanya kita ini masuk Ramadan itu dengan hawa nafsu. Hingga apa yang terjadi ketika awal Ramadan, banyak kita yang senang geger masuk Ramadan pas awal. Pertama doa, malam keseke 2, 3, 4, 5, mulai malam ke-6 maju sap. Betul tidak? Jadi ini yang terpenting Bapak Ibu, kita ibadah itu tidak dengan perantaraan iman, tapi dengan sebab nafsu. Hingga bahkan malam pertama Ramadan itu ya tahu perlombaan parfum. Allah, perlombaan merek parfum, perlombaan merek mukena, Ibu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Hingga disinilah susahnya.
Apa tempat susahnya ketika kita masuk Ramadan? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Terus menerus dalam kebaikan, sebagaimana dalam permulaan kita mengabdi ibadah kepada Allah sejak awal Ramadan hingga akhir daripada bulan suci Ramadan. Maka itulah persiapan yang mesti kita persiapkan. Pertama kali adalah iman. Karena jamaah, kalau tidak dengan iman, kita masuk Ramadan ini yang ada adalah nafsu. Hingga banyak kita ketika puasa Ramadan tidak ada yang paling indah dalam diri kita, dan waktu yang paling tepat bagi semua kaum muslimin yang berpuasa yaitu menunggu datangnya buka puasa. Selapu dengan senang, no? Senang apa enggak, Ibu? Senang saat kita berbuka. Tapi sesungguhnya kata Nabi SAW, tidak penting kita terlalu bermewah-mewahan dalam berbuka puasa itu, enggak penting. Yang penting itu apa? Muhasabatun nafs, yaitu pengoreksian jiwa kita. Puasaku hari ini bagaimana? Tarawehku tadi malam bagaimana? Tadarrusku bagaimana? Zikirku bagaimana? Adakah kita yang berpikir tentang ini saat kita beribadah di bulan Ramadan? Mungkin nyaris tidak ada, Bapak Ibu. Justru enggak doang terpikiran ngisi tiang pelungguh niki. Apa yang kita pikirkan? Menu apa yang kita pakai buka puasa. Betul tidak? Sehingga maka buka puasa itu bukan buka tapi balas dendam. Padahal kan Nabi ajarkan, kalau kita berbuka, Bapak Ibu, paling afdol 3 biji kurma. Setelah 3 biji kurma baru air putih. Habis air putih sholat maghrib. Selesai sholat maghrib baru dilanjutin. Lamun pelunggu berembe? Berembe? Semono datang semono bih. Pecel 2 piring bih. Kolak 3 mangkok bih. Setermos bih. Deman Malik sedak kelepon, Malik pesor. Ya Allah, maka selesai buka puasa ndin taurus. Bahkan sembahyang maghrib telat, terlalu kenyang, ngantok jarin. Sesungguhnya kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bapak Ibu, kalau orang buka puasa itu cukup disiapin kurma, air putih, selesai. Sholat maghrib, habis maghrib baru dilanjutkan. Apa hikmahnya? Nanti ketika kita akan menunaikan ibadah sholat tarawih, ibadahnya ringan. Yang lamun dengan lek tanah suci, nggih, sholat tarawehnya mulai dari jam 8:30 malam selesai jam 11:30 malam. Lamun lebage kembar yang tanda taraweh mulai 8:30 selesai jam 11:30, insya Allah sepi jamaah. Nggih? Sepi. Ya. Karena wah ngempok pusat nisi kolak. Ayo, makanya yang pertama isti'dadul iman, persiapan iman. Yang kedua al-isti'dadun nafas, persiapan jiwa kita. Kenapa jiwa mesti dipersiapkan? Dalam Ramadan Allah uji kesabaran kita. Dalam Ramadan Allah uji bagaimana ucapan kita, mampu tidak dijaga ucapannya. Karena mohon maaf Bapak Ibu,
Banyak orang puasa jak puasa lagu ni dia tahu teduk. Puasa dia nahan lapar, nahan haus, lagu tetap niur batur. Emang hobi nyebut kekurangan orang, emang hobi nyebut aib orang. Maka ketika kamu puasa, kata Nabi, yang mesti dijaga tidak hanya lapar dan haus, namun ucapan juga puasa, penglihatan juga puasa, pendengaran juga puasa, berpikir negatif juga puasa. Maka itulah persiapan jiwa, isti'dadun nafas kita. Karena ke model kita puasa ini, Bapak Ibu mohon maaf, model puasa kita ini ada dua, kata ulama. Yang pertama, ada orang yang model puasanya puasa ular. Yang kedua, ada orang puasa model puasa ulat. Mana model puasa ular? Ular sebelum dia berganti kulit dia puasa. Makan enggak, minum enggak, keluar enggak, jumpa dengan yang lain pun juga enggak. Bahkan sampai bermingguan dia diam di dalam sarangnya, enggak pernah mau keluar. Denwasugu libu. Kenapa demikian? Untuk menjaga diri. Itu puasanya ular. Tapi setelah dia berganti kulit, kulitnya kulit ular, bentuknya sama sebelum dia berpuasa, makanannya sebelum puasa dengan sesudah puasa pun sama, sifatnya pun juga sama, tidak pernah ada perbedaan. Ini puasa ular. Sebelum dia puasa malas ibadah, pas bulan Ramadan rame paling julu sapan, selesai lebaran hilang malikin. Harap mana model? Puasa ular. Sebelum puasa sifatnya biasa. Saat puasa Ramadan rajin jamaah, rajin zikir, rajin wirid dan sebagainya. Tapi sesudah melewati Ramadan kembali kebiasaan seperti sebelumnya, bahkan berbuat dosa pun kembali lagi. Ini puasa ular. Ndek narak beda sebelum puasa kanca sesudah puasa. Sebelum puasa dia jadi ular, setelah puasa dia jadi ular. Sebelum puasa sifatnya sifat ular, setelah berhari raya kembali kepada sifat ular. Inilah model puasa ular. Tapi yang kedua, ada model puasa kita, kata ulama, puasa ulat. Mana model puasa ulat? Ulat sebelum dia puasa sifatnya merusak. Ngerusak tanaman orang, ngerusak daun, nyedak doang pegawaian ulet. Sedak paden dengan, sedak komak dengan, nggih, sedak puntik dengan. Tapi ulat di saat dia sebelum berpuasa bentuknya menjijikkan dan sifatnya merusak. Namun ketika dia berpuasa, dia enggak makan, dia enggak minum, dan dia mampu menyembunyikan dirinya menjadi kepompong. Enggak berani berjumpa dengan siapapun. Dia lindungi dirinya, dia jaga dirinya, dia jaga perbuatannya, dia jaga apa yang dia lakukan untuk tidak sama seperti sebelum dia berpuasa. Setelah dia berhari raya itu ulat, maka berubah menjadi seekor kupu-kupu. Sebelum puasa menjijikkan, setelah hari raya bentuknya indah.
Sebelum puasa sifatnya merusak, setelah berhari raya sifatnya justru memberikan manfaat. Bahkan lamun datang kupu-kupu jok kamar, ya Allah, belangan rizki yang kedatang, kata. Ketika kupu-kupu itu ada, bahkan anak kecil pun senang ngelihat kupu-kupu. Nah, inilah puasanya orang-orang yang muttaqin, mana sebelum dia berpuasa sifatnya buruk, di saat berpuasa dia sadar, setelah berhari raya sifatnya menjadi lebih baik. Nah, ini puasa ulat. Sendekman puasa males ibadah, wah tama Ramadan rajin ibadah, rajin berjamaah, rajin ke masjid, sholat tarawih enggak pernah ditinggal. Setelah hari raya semakin rajin dia naik ke masjid, bahkan tidak pernah mau pisah dari masjid. Ini orang yang model puasa seekor ulat. Berarti puasanya diterima oleh Allah. Kira-kira Bapak Ibu pilih mana, puasa ular atau puasa ulat? Ulat. Maka mesti puasa hari ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang mesti kita persiapan untuk masuk Ramadan itu adalah isti'dadul jasad. Apa isti'dadul jasad? Persiapan badaniah kita, yaitu persiapkan kesehatan dan persiapkan ilmu untuk masuk bulan suci Ramadan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita lihat apa sih asrarus siyam itu? Rahasia puasa itu menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau katakan asrarus siyam arba'un. Rahasia muatan daripada puasa itu ada 4, kata beliau. Mudah-mudahan kita bisa masuk pada yang 4 ini. Amin. Yang pertama kata beliau adalah kutiba alaikumus siyam. Rahasia puasa itu adalah sifatnya normatif, yaitu kita sedang menegakkan kewajiban dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah udah ajarin kita. Rahasia puasa pertama adalah kutiba alaikumus siyam, bahwa puasa itu adalah sebagai kewajiban. Maka orang yang sedang menunaikan puasa Ramadan, mereka sedang menegakkan kewajiban yang diharuskan oleh Allah kepadanya. Makanya yang dipanggil itu iman. Iman. Kenapa yang dipanggil iman? Agar kita tidak merasa, agar kita tidak angkuh, agar kita tidak bangga dengan puasa kita, tidak bangga dengan taraweh kita, tidak bangga dengan tadarus kita, tidak bangga dengan sedekah kita, bahwa semuanya itu bisa terlaksana atas izin Allah. Jadi tidak terbangga Bapak Ibu, karena memang Allah yang anugerahkan kebaikan, Allah yang berikan kesehatan, Allah yang berikan hidayah. Maka mohon maaf, sama sekali tidak ada kelebihan yang kita miliki. Semuanya adalah kelebihan dari Allah. Kan di situ makom niat Bapak Ibu. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri hazihi sanati. Kita berniat, aku menyengaja melakukan puasa esok hari
di bulan suci Ramadan pada tahun ini karena Allah. Artinya apa? Tidak mungkin aku bisa berpuasa, nggak mungkin aku bisa masuk Ramadan, nggak mungkin aku bisa sampai pada tahun ini jikalau tidak dengan sebab Allah. Maka disitulah puasa yang kita lakukan mesti harus kita jaga, karena puasa itu akan pulangnya kemana? Pulangnya ke Allah. Jadi puasa niki bukan untuk kita, tapi puasa ini adalah untuk Allah. Makanya dalam hadis qudsi kan Allah sudah firmankan, kullu amali bani adama lahu, setiap amaliyah anak Adam itu bahkan dilipat gandakan oleh Allah ila sab'umi'ati dhifin, hingga sampai kepada 700 kali lipat kata Allah amaliyah mereka, illa saum, kecuali puasa. Wasaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasamu itu adalah untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu untuk siapa? Allah. Siapa yang balas? Bukan malaikat, bukan Rasulullah, tapi yang balas Allah, karena puasa itu untuk Allah. Cuma Ibu, puasa seperti apa yang udah kita serahin ke Allah? Semal ke pelunggu serah puasa, nyengken de puasa, lagu kotor puasa ini dengan caci maki. Apa puasa itu yang kita mau serah ke Allah? Kan kita lagi puasa, puasa dia, tapi masih menyimpan dendam dengan tetangganya, masih menyimpan dendam dengan saudaranya, nggak mau saling tegur sapa dengan tetangga, bahkan mohon maaf nggak mau saling tegur dengan saudaranya. Apa puasa seperti itu yang akan kita serahkan ke Allah? Semal pelungguh ibu, 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 makin sida ngundang tuan guru, siapang de tuan guru niki punti lagu buik loas, punti loas lain koreng malik macam ruan wasila lain nabi mambu embus semal debeng tuan guru kira-kira semal pelungguh lamun tiang debeng ngeno jelalang semendak wah tiang sebut tiang ceritaang wasida toto tahu keter. Malu kita ngasih guru aja malu seperti itu. Sekarang yang kita mau kasih puasa ini Allah. Semel de berbeng puasa lagu masin dia saling sapa kan semeton. Semel. Haruan pada besapa becat. Saling maaf, saling maaf. Ya Allah. Yuk kembali. Apa iya taraweh yang kita serah ke Allah? Taraweh yang kita pilih-pilih imamnya siapa? Wah, ini ke kawat taraweh le bagi kembar. Oh, sekar bila tiba ke taraweh. Angka mana? Imam setum bagi kembar. Tapi bukan imam setum, ada yang lalu. Apa iya ibadah yang seperti itu yang bakal kita serah ke Allah? Makanya kutiba alaikumus syiyam, Allah wajibin kita puasa ini untuk Allah, bukan untuk kita. Makanya Allah katakan wasaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasamu itu untukku dan aku yang akan balas. Cuma di sini masalahnya Bapak Ibu, kita berpuasa tapi hawa nafsu kita masih menang mengalahkan daripada keikhlasan kita.
Nauzubillahi min. Yang kedua, apa sih rahasia puasa itu? Yaitu ada rahasia yang sifatnya verifikatif kalau bahasa akademisi. Mana? La'allakum tattaqun adalah proses untuk memberikan kepribadian kita menjadi pribadi yang takwa. Pribadi yang takwa. Mana pribadi yang takwa itu? Pribadi yang suci, yang bersih dalam dirinya, anil masi wallah, bersih kolbunya dari selain Allah, bersih ruhnya dari kesyirikan kepada Allah, bersih jiwanya saat mereka akan pulang ke Allah. Makanya derajat muttaqin, orang yang puasa Ramadan itu berat. Karena tingkatan kita, kata ulama, pertama, ada model puasa ibadah kita yang muslimin, ada puasa yang mukminin, ada puasa yang muhsinin, ada puasa yang muttaqin. Mana puasa yang muslimin? Mereka berpuasa menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari syahwat, tapi mohon maaf tidak mampu menahan diri dari godaan hatinya. Hingga kan luwe dengan puasa aja puasa lagu namasih nabait jatah dengan. Pas pembagian santunan arak bait na lebih-lebih jatah dengan. Hati-hati, ini muslimin. Kita puasa tapi masih senang melakukan dosa. Waktu terawih sandal jepit kadun, ule-ule sandal selop. Nah, ini ibadahnya, puasanya, ibadahnya orang yang muslimin. Dia beribadah tapi masih bercampur dengan dosa. Ya, seperti tadilah. Tapi yang kedua, ada model puasa yang mukminin. Apa? Mukminin. Mana model puasa yang mukminin? Dia puasa, dia tahan dirinya dari lapar, dia tahan dirinya dari haus, dia tahan dirinya dari maksiat, dia tahan dirinya dari mengaku dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang penting orang-orang yang mukminin ini, dia merasa bahwa puasanya ini seolah-olah Ramadan terakhirnya. Maka dia jadikan Ramadan ini jadi Ramadan terbaik. Tarawehnya terbaik, tadarusnya terbaik, sedekahnya terbaik, bacaan Al-Qur'annya terbaik. Kenapa? Karena dia meyakini belum tentu aku bisa hidup jumpa sama Ramadan yang akan datang. Jadi fokus dia ibadah. Ini puasanya mukminin. Orang-orang yang betul beriman. Malu dia ketika ada orang yang bercerita, "Bu, dia tahu cerita, nyekan puasa nih. Apa cerita no? Iya rak gosip, Bu. Gosip apa? Pokok penting. Apa no? Nak tuan petimah. Ia bersiapkan cesemama gara-gara taduk-taduk beli emas. Tayur isi bapak kadu sendahun. Oh, dia katakan apa? Dia tekanggo. Kita sedang puasa. Udah, cukup. Nah, ini mukminin. Tapi kalau masih tingkatan yang pertama, pas na ceritaang meno, ada gosip nih. Puasa. Lagu bareh ulit terawih do ceritaang kau ini. Bagaimana Ibu? Hah? Pada apa nih? Bagaimana?
Kenapa siang hari dia nggak berbuat dosa, malam harinya berdoa? Oh, dia ndak cerita nyekat puasa, bareh boleh tarawih. Bahaya. Nah, itu orang yang mukminin itu seperti yang kedua baru. Jadi tidak hanya dia menjaga diri, menjaga ibadahnya, namun dia juga menjaga diri dari berbuat dosa. Yang ketiga, ada model puasa tingkatan muhsinin. Nah, ini orang-orang yang puasanya makom ihsan nih. Mana puasa yang muhsinin? Mereka berpuasa dari menahan lapar, haus dan dahaga. Mereka berpuasa menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat, dari berpikir negatif terhadap orang lain, dan dia pun juga menjadikan puasanya itu tidak mau diketahui oleh orang lain, namun biarlah yang tahu keikhlasanku hanya Allah saja. Biarlah yang tahu hanya Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup hanya Allah yang tahu tentang apa yang ada dalam diri saya. Dia kalau beramal tidak mau diketahui amalnya oleh orang. Lamun nyumbang dan mele tahu isi dengan. Kalau dia berbuat baik seolah-olah enggak pernah berbuat baik. Ini orang-orang ihsan. Kenapa? Cukup hanya Allah yang tahu. Meskipun dia yang punya jasa, dia yang bangun masjid, dia yang bangun pesantren, tapi tidak mau namanya diangkat, enggak mau namanya disebut. Malu dia. Kenapa? Karena kalau disebut dia punya nama, bisa jadi keikhlasannya berkurang. Maka itu yang dia jaga keikhlasannya. Cukuplah hanya Allah yang tahu. Puasaku meskipun dicaci maki oleh orang, alhamdulillah cukup dah hanya Allah yang tahu. Malu dia sama Allah karena merasa diawasi oleh Allah. Makanya di tengah bulan Ramadan itu orang-orang yang puasanya muhsinin ini berada dalam makom ihsan. Kalau dia ibadah seperti menyaksikan Allah, tapi kalau tidak bisa, dia pasti yakin Allah yang saksikan ibadahnya. Nah, ini makom ihsan nih. Orang-orang yang beribadah seperti ini adalah orang-orang yang bersih hatinya. Akak lapon mele maraniki Bapak Ibu, ayo bersihin kita punya hati. Sekarang menjelang masuk Ramadan, hilangkan keakuan kita, hilangkan kemasyhuran kita, hilangkan popularitas kita, bahwa kita di sisi Allah sama. Allah tidak pernah memandang kepada wajah kita, Allah tak pernah memandang kepada pakaian kita, tapi yang Allah pandang adalah hatimu dan amalmu. Hati dan amal. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang, karena belum tentu orang yang rendah di hadapan kita, belum tentu mereka rendah di hadapan Allah. Bisa jadi di hadapan manusia tidak dikenal, tapi di hadapan Allah dia terkenal. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi, selama hidup tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak dikenal oleh para sahabat Nabi, tapi terkenalnya di hadapan Allah. Bahkan kata Nabi, sahabatku, kalau engkau ingin mencari doa yang nanti kalau aku wafat, kalau aku mati, kata Nabi, kalau engkau ingin mencari doa yang kekuatan doanya langsung tembus kepada arsy, maka minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Heran sahabat, emang siapa Uwais ini? Orang mana dia? Kata Nabi, dia dari Yaman. Itu kekuatan doanya, kalau dia berdoa arsy yang bergetar. Makanya penasaran para sahabat. Hingga ketika wafat Uwais Al-Qarni,
banyak ulama, banyak sahabat yang ingin melayat ke rumahnya Uwais Al-Qarni, bahkan banyak orang-orang soleh yang ingin menyelesaikan jenazah Uwais Al-Qarni, tapi tidak bisa. Para ulama salafus soleh ingin menyolatkan jenazahnya, tapi tidak bisa masuk mereka ke dalam masjid itu, ke dalam rumahnya. Kenapa? Karena penuh dengan orang-orang yang berjubah putih yang memandikan Uwais Al-Qarni, yang menyolatkan Uwais Al-Qarni. Bahkan mereka heran, aku tidak ada tempat untuk datang ke rumahnya Uwais, aku tak ada tempat untuk menyolatkan jenazahnya Uwais. Kenapa? Ternyata yang merebutkan jenazahnya adalah para malaikat Allah. Apa amalan Uwais Al-Qarni? Satu, berbakti kepada ibunya. Bakti kepada ibunya, karena itulah harta satu-satunya yang dia punya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah masuk Ramadan nanti, jangan tunggu Ramadan, dari sekarang berbuat baik kepada orang tua kita, kalaupun mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal dunia, berbuat baik atas nama orang tua kita, sedekahkan mereka yang sudah meninggal dunia. Bisa kira-kira? Bau apa ndek? Lamun ndek bau jep, sida pelit Tuhan. Insya Allah nggak? Nah ini, makanya itu puasanya makom ihsan, muhsinin. Adapun yang keempat, puasanya yang tingkatan muttaqin. Nah, inilah tujuannya puasa itu. Mana puasa yang dalam makom muttaqin? Orang yang tidak hanya badannya puasa, tidak hanya mulutnya, tidak hanya perutnya, tidak hanya penglihatannya, tidak hanya ucapannya, namun dia mempuasakan dirinya dari mengingat selain Allah. Enggak izin ibadahan dalam bulan Ramadan, Allah saja, Allah, 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 Allah. Tidak pernah gaib nama Allah dalam qalbunya, tidak pernah lepas lisannya ini menyebut Allah. Kalau kita sudah bisa sampai kepada makom ini, inilah la'allakum tattaqun itu. Apa dijanjikan oleh Allah? Orang-orang yang masuk dalam makom ini, inilah mereka laqiyallahu ta'ala, orang-orang yang kelak dapat memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana dzambana ya wa karami waghfir dzambana ya wa karami wal habibul ladzi turja syafa likul lihaulim minal ahwa lil muqtaimi maula ya salli wa sallim daiman abada. 'Ala habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
khairil khalqi kull. Amin ya rabbal. Itulah tingkatan puasa itu. Jadi tujuannya itu membentuk pribadi yang bertakwa. Adapun yang ketiga, apa sih asrarus siyam itu? Rahasia puasa itu adalah asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, penghalang kita dari apa? Dari api neraka ya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mengerjakan puasa di jalan Allah, dia sucikan kolbunya, dia sucikan zahirnya, anggota badannya dari segala macam bentuk maksiat dan dosa, maka dengan puasa itulah yang akan menjadi penghalang mereka daripada api neraka. Barulah yang terakhir, apa asrarus siyam itu? Adalah puasa adalah untuk memelihara kita dari apa? Anil ma'asi, dari maksiat. Maksiat apa? Maksiat zahir maupun maksiat batin. Makanya kita puasa ini Bapak Ibu, kita belajar mengosongkan diri, belajar takhalli. Maka ketika kita mampu mengosongkan diri, mengosongkan perut, mengosongkan pikiran dari sesuatu yang negatif, mengosongkan badan zahir maupun batin dari maksiat dan dosa, maka disitulah ada isi sesungguhnya. Apa isi yang sesungguhnya? Adalah ma'rifatullah. Orang-orang yang berpuasa itu akan membawa mereka melalui puasanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi orang puasa itu Bapak Ibu untuk menjadikan kita makrifat kepada Allah, betul-betul kita mengenal Allah. Coba Bapak Ibu rasakan, ibadah kita sedang puasa saat lapar dengan ibadah setelah berbuka puasa, lebih nikmat mana ibadah kita saat lapar waktu puasa dengan setelah berbuka? Hah? Saat lapar. Kenapa? Karena memang di situ kita kosong. Ketika diri ini kosong, maka muncullah di situ ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah isinya. Maka kapan isi itu akan nampak? Ketika kita sudah kosong. Maka kekosongan akan melahirkan isi, dengan isi akan menjadikan kosong. Apa isinya? Tidak ada lain kecuali Allah. Allah, Allah. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan niki menjadi Ramadan yang terbaik. Dan makin sebelum kita akhiri, kita tahlil dan doa, niatkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nah jamaah, sebelum tiang akhiri, tiang menghimbau kepada pelunggu sami yang hadir malam ini, semuanya tanpa kecuali, lamun kena semuanya selapuk kena nanti. Selapuk lemak jelo Sabtu sak datang tanggal 22 niki, Sabtu sak lat niki, tiang tunas kehadiran pelungguh di pondok, kita sama-sama tarhib Ramadan. Okay? Kita menyambut Ramadan sekaligus haul Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Apa kelebihan orang memperingati haulnya Ummu Khadijah radhiyallahu taala anha? Seumur hidupnya tidak akan kekurangan mereka dari urusan rezeki. Amin. Nanti hari Sabtu kita akan sama-sama membaca manaqib Khadijah radhiyallahu taala anha sambil kita mahallul qiyam, sambil kita menyambut Ramadan dengan ibadah sekaligus ia tarawih
Jadi rohang keluarga, ina amak keluarga sasampun meninggal dunia. InsyaAllah hari Sabtu jam 8.30, jam 9 pagi kita sudah mulai. Mudah-mudahan jam 11 kita sudah selesai. Tunas adit hadir selapuk pelungguh ibu nggih. Bau ndah hadir kira-kira? So kebaik dan dek hadir lemak selesai lebaran engkah kehadir wah terus dok niki. Masa tiang je 2 kali sebulan tiang peten dan mau pelinggih arah sekali mbeh jaga tu tiang peten dan masa dan dek boleh hadir. Hadir nggih? Insyaallah. Nggih. Ayo kita baca tahlil doa. Kita niatkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, sahabat kita, tetangga kita, baik jalan laki maupun jalan bini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafannya, Allah terima amal solehnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita semua mudah-mudahan tetap Allah lindungi dalam keadaan sehat walafiat, mampu menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Allah jaga hati kita dari hawa nafsu kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi ibadah terbaik dalam sisa umur kita. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.